Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektro, Spektrum. Spektrum. Elektro. Baik lagi bareng kita di mana, San? Di Bahe, bincang bareng. HMD. Yang ceria dong. Lemas-lemas gimana? gitu kenapa sih? Bentar, Kang, kenapa itu lemas-lemas itu kenapa ya? saya puasa. Oh, alhamdulillah. subhanallah. Buat panitia nanti ini ya, buat buka puasanya, konsumsinya Boleh. disiapin ya. Ini tolong dibanyakin weh. Ini puasa Kang serius? Serius? Oh, yaudah. Mangga. Kang Diva ini ada makanan secukupnya aja ya. Nah ini masuk ke situ. Oke, balik lagi San. Nah, kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu lagi ya, San. Yang sudah dijanjikan dari episode sebelumnya bahwa akan ada petinggi-petinggi organisasi di Sunda Empire Himpunan Mahasiswa Elektro. Siapa lagi kalau bukan ketua DPPA dan ketua himpunannya yang sebentar lagi akan lulus dan ya begitulah. Waduh. Ya, tak kenal maka kata sayang, tapi kalau udah sayang malah ditinggal. Duh. Kita kenalan dulu sama ketua DPPA-nya mungkin yang petinggi dan paling tua di sini. Ya walaupun Pokoknya kamu lebih tua ya. ya umur lebih tua saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rehan Muhammad Nizar. Cool banget gitu ya. Harus kayak gitu. Si paling cool ya. Diganggu. Iya. Ulangi lagi. Ya. Nama saya Rehan Muhammad Nizar. Lahir di Garut, kenangan di Sukabumi, jiwa dan raga di Bandung, masa depan di dalam arus listrik. Oh, sangat-sangat listrik, Bro. Spektrum. San Elektro. Nomaden ya hidupnya ya. Oke, jadi ini namanya Kak Rehan. Iya. Sebelahnya Dipanggilnya kalau di elektro Kang siapa? Bopung. Kang Bopung. Bopung. Apa tuh? Kenapa tuh? Karena saya dari Sukabumi dan banyak orang yang mengklaim bahwa Sukabumi itu kampung. No offense buat anak-anak Sukabumi. Bukan Tapi maksudnya emang Sukabumi iya. kampung, tapi emang faktanya kayak gitu, terima aja. Bopung. Jadi nanti panggil aja kalau di jalan Kampung. Nah, kampung. Kampung. Boleh. Kalau sebelah saya ini ada Kahim tercinta kita dan tercinta untuk dia juga. Tapi udah putus. Ayo. Apa ini teh? perkenalan. Oh, kenalin nama aku Diva Aditya. Iya. Bisa dipanggil Diva. Kalau dipanggil sayang juga boleh, silakan. Aduh, Mentang-mentang jomblo. masuk mulu nih. Jomblo. Saya berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Oh. Jadi teh pas saya datang ke Bandung, saya teh merasa minoritas. Nah, Tapi untung ada HME di sini. Oh, shit. Jadi gimana? Jadi rumah kedua, weh. Oh jadi HM itu rumah kedua gitu. Masa depan ada di Bandung. Oke, jadi berarti kita udah kedatangan Kang Rehan sama Iya. Kang Dipa buat jadi narasumber nih di podcast episode keberapa San hari ini? Keempat. Nah, kali ini kita mau bahas landasan. Landasan di himpunan. Benar, sebelum kalian nyerang kita juga merasa terserang karena kita ditempatin nomor 4 nih. Harusnya HMI nomor 1 Kita DPPA nomor 1. dan kita di episode 4. San Siapa ketua Ketua pelaksana. Sebenarnya tolong Tolong. konfirmasi gimana ini. Tolong nanti di belakang kita ngobrol dulu. Oke? Karena pada saat itu DPPA dan Kahim juga sedang sibuk-sibuknya. Enggak, Kata siapa? Hari ini ada jadwal tapi saya ngulangin buat kalian. Kita lanjut Dil ke ya kita iya, jadi hari ini kita bakal bahas Lupa. Saya tadi di belakang dari briefing, jadi saya lebih tahu kayaknya. Atau kita balik aja. Elektro Upis Daily Life. nah, Kenapa pakai S? Elektropis Daily Life. Karena apa? Ketuplak kenapa? Ya gimana sih, kita tadi di briefing. Oh iya, ya udah, sorry. Intinya itu. Oke, bener. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang Elektropis Daily Life. Jadi bakal cerita-cerita aja sih asalnya, cerita-cerita santai sama Kang Dipa, Kang siapa tadi maaf? kampung. Dilupain, emang biasa dilupain. Bisa dilupain dah. Sama Kang Rehan tentang kehidupan sebagai mahasiswa teknik elektro. Apalagi mahasiswa yang sudah tingkat akhir. Iya, betul. Nah, mungkin kita awalin dari yang paling mudah dulu kali ya, San, yang baru betul. dilewati nih. Nah. Semesteran kan kita baru kelar nih. Oke. Wah. Gimana nih kabarnya semester kemarin, Akang? Kabar semesternya baik. Mhm. Untuk mohon maaf IP yang mana-mana.
Sangat aman. Alhamdulillah. 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 Bisa mencukupi UMR Bandung lah kitanya. Jadi kalau nanti ditanya ketika daftar perusahaan nggak malu-maluin. Nah, Ini cukup lah. Cukup. Oke. Cum laude. enggak. Oh enggak. Terus udah ini nggak ada yang mau di-sharing lagi gitu dari semester kemarin? Karena semester kemarin gak ada yang bisa diceritain karena saya cuma ngontrak 2 matkul. Kirain kontrak di kontrakan. Si paling sombong ya. Semester 7 tuh udah ngontrak 2 Iya, matkul. kasihan dia tadi ngejokes gak Oh, dia gak kena. Kirain ngontrak dikontrakan. Dia kan ngontrak di kontrakan. Ulang Ketawa respect dulu. Oke. Ulang nggak apa-apa, ulang nggak apa-apa. Gimana? Nggak jadi. Nah, lanjut ya. Ah ya udah. Jadi karena tadi yang dikontrak cuma 2 matkul, nggak ada yang bisa diceritain banyak banget gitu ya. Tidak terlalu berkesan. Jadi Atau- pengen denger jawaban dari Rehan yang Juma atau Rehan yang biasa aja? Juma tuh Jumawa. Jumawa. Sombong. Juma kodok. Oh. Karena apa ya, alhamdulillahnya dari semester 1 sampai semester 6 kemarin saya nggak ada matkul yang ngulang gitu, meskipun ada yang D. Cuman saya terlalu mager untuk ngulang. Akhirnya ya SKS saya udah habis, tinggal sisa 16 lagi. Ya udah saya kontrak tuh semua matkul, bukan 2 deh, 3. Saya kontrak 3 matkul plus seminar PI sama sidang skripsi. Nggak tahu juga saya kenapa ngontrak seminar sidang skripsi, padahal saya nggak ngerjain skripsi di semester kemarin. Jadi nyesal. Kalau Kang Dipa sendiri nih sambil mengawasi himpunan, gimana nih? Apakah perkuliahan akademik aman? Jadi buat semester ganjil kemarin, sebenarnya saya tuh udah nggak berharap banyak. Kayak Ke lanjut. kayak ke si Karena gini, pas semester 1, 2, 3, 4 dinamika IP tuh benar-benar kelihatan. Gimana Naik turun, naik. Nah, dan ternyata semester 5 tuh ketika pas saya ngejabat sebagai Kahim, yang notabene saya udah ngerasa ya udahlah Kahim sama akademik gimana berusaha buat diimbangin kan kedua-duanya teh. Jadi berusaha maksimal di Kahim, berusaha maksimal di akademik, tapi ternyata kodarwo hasil yang dikasih di semester kemarin tuh di luar ekspektasi gitu. Kalau misalkan saya teh pengen ekspektasinya kayak si Bray gitu ya. Kenapa? Ternyata nilainya tuh bisa kayak Kang Rehan gitu. Oh shit. Saya jadi perbandingan bawah. boleh. Suatu saat kalau orang jadi bos deh ya, yang ngelamarnya ini, dulu kamu di sini. Kang Rehan minum ya? Tapi itu jujur semester 5 kemarin tuh kayak ngerasanya udahlah, masalah IP mah gimana hasil lah, yang penting ikutin kuliah aktif dan kayak gimana biasanya. Tapi ternyata Nothing tulus ya. nothing tulus, tapi hasilnya di luar ekspektasi ternyata. Tapi di balik Alhamdulillah. perjalanan di semester 5 tuh ada penyemangat gak sih? Kalau dari Kahim sendiri. Mulai masuk di sini. Semester 5 ya. Semester Kemarin 5. berarti. Semester 5 ya. Ya. Awal ada. Awal. Ada. Berarti sekarang udah Sekarang tuh gimana ya? Maksudnya penyemangat mah, motivasi itu dari dalam diri kan? ya. Dalam diri mah nganggapnya masih seorang penyemangat. Tapi nggak tahu dari tetangga kayak gimana kan? belum Tetangga. tahu. Dari pihak sebelah gitu ya. Oke. Tetaplah. Turut berduka atas meninggalnya perasaan. Kalau dari Kang Rehan sendiri di semester ini, apalagi sedang menyusun, apakah ada penyemangat gitu? Karena saya ditempatkan di circle yang sangat suportif. Kita kasih tahu jangan? Kasih tahu aja. Oke. Soalnya saya juga terusin. Oke, jadi saya itu sebenarnya satu kamar dengan Kang Isan ini, dan Kang Isan selalu memotivasi saya untuk berkata kasar karena habitnya yang buruk. Jadi secara gak langsung Isan itu saya jadikan sebagai pembelajaran. Han, kamu jangan kayak si Isan, udah mau bau, males. Itu baunya tolong berada di ini ya. Oke, udah. Tapi fakta. Oke. Kalau gak mandi. Terus untuk penyemangat ya yang paling berpengaruh menurut saya diri sendiri sih. Karena ketika mungkin kalian bakal ngerasain nantinya ketika sudah masuk ke semester-semester akhir, tantangan terbesar untuk
melaksanakan kegiatan yang akan kalian lakukan itu diri sendiri. Kalian harus bisa melawan rasa malas hoream yang sangat melekat di diri Bray. Diingat adik-adik para maba, lawan rasa malas untuk menjadi mahasiswa yang lebih adaptif dan unggul. Tapi jujur itu benar tau. Maksudnya ketika misalkan nih entah kita dalam posisi sibuk atau ngurusin akademik ya, baik punya pasangan atau enggak, mau sendiri atau sama temen, tapi tetap motivasi yang paling kuat tuh diri sendiri. Maksudnya ketika kalian ngelakuin apapun, kalian bakal tahu nih berhasil atau enggak ya gimana kalian, gimana diri kalian. Tapi itu benar-benar kerasa sih, meskipun ada faktor eksternal di luar sana gitu ya. Tapi tetap balik lagi ke diri kalian, dan itu benar sih kata dari Kang Rehan tadi. Betul. Jadi sebelum mencintai orang lain, cintai diri sendiri dulu gitu ya. Ya, kenapa ya di sini tuh kalau ngomong cinta ada gimana gitu ya? Ya enggak sih, Kang Rehan? Ada. Emang kenapa kan? Biasa aja San. Mungkin kayak ada tendensi gitu dari para dua orang. Padahal kita ya. Padahal kita mah so-so aja. Oke. Santai. Soalnya gitu. kita kan baru dapat kabar juga gitu. Kabar apa tuh? Kita lanjut. Kita masuk kemana? Tadi ngomong-ngomong soal ngekos nih. Kang Rehan sama Kang Dipa tuh emang masih ngekos ya? Iya, masih. Terus biasanya kalau ngekos tuh ngapain sih? Maksudnya tuh bukan Maksudnya gimana? ngekosnya ngapain, tapi tuh kayak di kosan tuh ngapain, berorganisasi selama online tuh di kosan kah? Kesehariannya atau ngapain kayak gitu. Terus ya apa gitu ya bisa diceritain dari kehidupan Kalau ngekos. contoh nih tadi kalau di kosan Karena saya. aku nggak ngekos, jadi aku nggak tahu. Ya di kosan saya lagi ada yang rajin sholat gitu, rajin ngaji. Jadi semangat saya juga Aduh, sholatnya. subhanallah. Semoga motivasinya diri sendiri ya itu ya. Ya, Semoga. tapi dari orang lain. Itu Ya, maksudnya saya jadi semangat sholat karena melihat teman saya sholat gitu. melihat teman saya kenapa tadi kayak gini ya San? Jadi Emang siapa tuh? Ada, gitu. Ada. Orang Sukabumi. oke. Jangan diomongin dong itu, takutnya jadi pahala yang sudah saya kumpulkan beberapa hari ke belakang tiba-tiba hancur gara-gara Jumawa. Dah gak mau saya. Jangan. Jadi gimana nih? Diva dulu aja deh. Apa tadi pertanyaannya? Keseharian di kosan gitu. Keseharian. Jadi kan ini maba-maba juga sama teman-teman yang ini yang nonton bukan hanya warga HMS saja, ini sampai Amerika kita. Siap, mantap. Mark Zuckerberg juga nonton. Tolong. Jadi ini penting gitu ya. Gimana nih keseharian petinggi DPPA sama ketua himpunan sehari-hari gitu? Apakah ada yang beda kah sehingga dapat menjadi seorang kahim dan ketua DPPA? Iya, siapa tahu kan dia punya. Kan kita nggak tahu, siapa tahu. Kita mah Ya gak tahu arah. Sih Iya. Kita kan Yuk lanjut yuk. Oke. Yuk. Lanjut yuk. Belum pas ke Bandung teh motivasi yang sekarang nih buat ngekos tuh bukan karena kuliah, jujur ya ini mah. Buat teman-teman juga tahu nih. Saya tuh motivasi ngekos bukan karena kuliah dan sebagainya, tapi karena himpunan. Jadi itu klise. Sorry dipotong. Rumah kamu di Kudus. ya, Terus kuliah di Bandung. Iya. Gak ngekos. tapi kayak gini misalkan kan kita kuliah online nih. Kejepit. Sorry lanjut. Itu mah lanjut. Sebenarnya kehidupan di kosan atau enggak kita tuh hampir sama lah. Maksudnya pas jadi kahim atau enggak pun hampir sama, mau urusan kuliah mau apapun itu. Mau Yang kuliah, bedanya cuman sekarang lebih banyak diteleponin aja gitu. Him di mana Him? karena komunikasi seringnya pakai online, pakai WhatsApp dan sebagainya, jadi seringnya pakai chat aja weh. Cuman emang rada kerasa gitu. Ketika misalkan motivasi di sini tuh buat apa? Kalau jujur saya sendiri mah emang apa ya? Karena kuliah online dan saya pun nggak ada praktikum nih, nggak ada sama sekali praktikum. Jadi benar-benar kuliah online di kosan, HP dan sebagainya. Tapi kayak senang aja gitu, misalkan kumpul sama temen, ngurusin kerjaan di sini gitu misalkan. Kerasanya beda vibes-nya kalau Kerasa sama beda. temen. Misalkan di rumah tuh lebih males. Tahu nggak sih males teh di rumah teh? Sepi sendiri. Sepi, nggak ada temen, terus ngurusin. Misalkan di rumah ngurusin apa namanya? Kerjaan juga rasanya males. Karena emang gini motivasi ngejadiin rumah teh benar-benar buat istirahat. Oke. Jadi ketika pas udah
datang ke rumah atau pulang ke kampung tuh ya udah di situ jangan ngapa-ngapain, bener-bener Jadi istirahat. pulang tuh tempat istirahat aja. Betul. Gitu. Jadi udah lama gak istirahat dong. Jadi nah Kan udah gak ada rumah aja. untung ada HME. Oh, oke. Boleh. Untung gak ada Jawaban HME. seorang kahim. Tapi jujur itu bener kerasa sih. Jadi kerasa gitu meskipun ya kehidupan di kosan jujur ya paling cuman tidur, mandi, makan, ngobrol, tidur lagi, mandi lagi. Capek sampai nggak ada istirahat itu teh. Nggak ada waktu istirahat buat tidur, makan. Mandi. Karena tiap hari kayak gitu. Oh, belum ditanya. Belum jawab. Gak boleh. Oh, nggak boleh kemarin jawab. katanya mau bahas Oh, iya. mau jawab Parah. balasan. Emang biasa dilupain. Oh gitu. Gimana Kang Rehan? Besar sekali. Kalau di kosan kesehariannya gimana gitu? Keseharian saya gimana ya, saya benar-benar menikmati waktu saya ketika saya berada di kosan. Makanya saya jarang keluar karena apa ya, mungkin kalau saya ambil contoh beberapa tahun ke belakang di mana saya ngekos sendiri, apa ya, saya merasa sendiri banget tuh di kosan. Jadi kan saya cerita dikit ya, waktu tahun kemarin saya ngekosnya sendiri di Enhai. Terus habis gitu saya pindah, akhirnya memutuskan untuk pindah karena saya melihat teman-teman saya ngumpul nih di Panorama, di Pondok Lestari. Nama kosannya Panorama, Pondok Lestari. Pondok Lestari. Daerah Panorama. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Pondok Lestari. Waktu saya masuk 1 bulan, wah mahal juga nih. Akhirnya saya memanggil salah satu adik tingkat saya untuk ngekos bareng mal. Kayak gitu. Akhirnya untuk masalah finansial rada terbantu lah. Dan perbandingan antara ketika saya ngekos sendiri sama ngekos bareng-bareng ini kerasa banget nih. Maksudnya ketika saya sendiri ya ripuh rungkat sorangan. Nah ketika saya ngumpul bareng nih sama teman-teman, seenggaknya mah meskipun saya tidak mengeluarkan apa yang saya rasakan, saya tidak merasa terlalu sendiri lah. Paham kan man? Paham. Itu nggak paham karena bukan kos. Oh iya. Odil Masih Karena beda juga. beda. Terus untuk kegiatan yang saya lakukan, alhamdulillah. Coba pengen ditanya, misalkan saya lagi di kosan nih, terus tiba-tiba ditelepon sama Kang Isan. Pura-pura. Halo Pung. Halo, Bray. Kenapa? Lagi apa Pung? Lagi skripsian. Oh, mahasiswa tingkat akhir. Jamur dong. Kenapa bangga ya lagi skripsian? Jamur skripsi. Bisa tolong ganti nggak? Kasihan soalnya. Tek kedua aja. Itu lucu. Nggak lucu. Kayak kamu ngerti gak, aku lagi ngejokes terus ditambahin sama jokes kamu yang di bawah aku. Gak masuk. Jamur skripsi. Jamur sempro gimana? Tambahin lagi orang itu. Itu lebih gak lucu. Ya udahlah. Oh, aku tuh baru paham tau. Jamur skripsi itu jamur crispy. Ya Allah. Ada yang lebih. Tuhan Maha Adil. Ini Kang Rehan, ini aku, ini Isan, Dipa. Itu. Terus saya jadi semakin percaya konsep di mana Tuhan itu Maha Adil ketika Tuhan memberikan kemampuan untuk berbicara dengan sangat baik, untuk menjadi kahim, kemampuan untuk untuk menjadi pemimpin. Tapi ternyata ada yang rada selek gitu loh di otaknya. Oke, lanjut. Terima kasih ya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal kesibukan nih para ketua-ketua. Biasanya kalau akang-akang ngimbangin sama apa ya? Main lah ya. Istilahnya mah. Gimana sih? Siapa dulu? Yang lebih sibuk siapa sih? Nggak tahu siapa ya? Aku nggak tahu, cuman aku lihatnya kayak Kahim sibuk. Cuma kan aku nggak tahu ya. Bray, aku di kosan sibuk gak sih? Sibuk skripsian. Oh iya benar. Jamur. Pengen mendefense dulu karena disangka. Paling kalau nggak skripsi ya malam-malam ke Braga gitu. Enggak, sebenarnya untuk saya pribadi sebagai ketua di PPA. Sip. Apa ya? Titel cuma staff. Ya. Kecil lah tuh. Titel. Yakin penonton yang nonton juga nggak bakal ketawa, tahu kan? Bagus banget sih nih orang. Ya udahlah. Gitu. Titel. Gak gitu nadanya. Mana?
Itu yang di belakang Hah? itu siapa namanya? Teh Dinda ya? Adinda ya. Adinda ketawa juga. Nah. Ih, manis banget ya Allah. Kamera sorot Dinda tuh. Kamu baru pertama kalian main ya ke UPI? Nah, ini anak elektronik kayak gini. Maaf. Oh iya, enggak apa-apa. Gak Apa jangan dimarahin. Kamu jangan dimarahin nih, tutup lagi. Dari marahi. Tadi nanti lucu kerudungnya Kalau tuh. kalau Dinda yang marah, Dinda jangan marah. Marah. Nanti didatengin Isan. Udah. udah lanjut ah. Lanjut gimana nih. gimana Jadi nih kesibukan kakak nih saya- ngimbangin kesibukan skripsian. Jadi sebenarnya kesibukan DPPA itu tergantung dengan apa yang dilakukan oleh kepengurusan. Maksudnya ketika pengurus mengadakan suatu kegiatan, ya otomatis DPPA sibuk karena DPPA ikut mengawasi kegiatan tersebut. Lalu kalau misalkan di himpunan tiba-tiba ada masalah nih, ya baru DPPA nih apa namanya sibuk banget. Cuman karena bulan ini sama bulan kemarin nggak terlalu banyak proker kan nih, Lumayan. ya dibandingkan beberapa bulan sebelumnya ya, sehingga alhamdulillah saya bisa membagi waktu antara DPPA sama kegiatan akademik saya. Cuman ya emang ada beberapa yang harus dikorbankan seperti percintaan harus dikorbankan. San percintaan dikorbankan. Korban banget ya, Tin. Ya, Gimana Him? Apa? Tadi pertanyaan yang dilontarkan dari saudari Domba. Dilontarkan Kesibukan ya? Imbangin. Ngimbangin apa? Ngimbangin apa sih? Kesibukan sama Cara aktivitas. ngimbanginnya bukan biasanya. gitu. Bukan itu. Ngimbangin kesibukan antara organisasi dengan kegiatan akademis, dengan kegiatan pribadi yang sifatnya rekreasi Ya, buat gitu diri loh. sendiri. Healing. Healing. Sebenarnya tuh pasti bakal keluar jawaban template. Dan itu yang saya lakuin. Kayak ya udah we mengalir aja gitu. Karena sibuk itu relatif. Gimana cara pandang kita terhadap sesuatu gitu ya. Kayak mungkin yang Odi lihat gitu, yang Odi lihat nih atau si Isan lihat nih. Kayak teh sibuk. Emang sih. Sebenarnya ya kerjaan ada atau misalkan kegiatan himpunan ada, cuman gimana cara kita ngaturnya, gimana cara kita ngalihin Time management ya. time management sama kayak misalkan ada waktu buat pergi ya udah pergi, tapi misalkan ada tugas ya udah tugas dulu. Akademik, himpunan sama waktu luang teh bener-bener tiga hal yang Wah, ini materi waktu mabim nih saya ingat waktu mabim. irisan gitu. Mereka tuh jangan sampai dibeda-bedain. Apalagi akademik sama organisasi. Itu jangan sampai dibedain tuh, karena parah misalkan dibedain. Jujur. Kalau waktu masih bisa pengorbanan. Bukan pengorbanan, antara kalian mau ngorbanin atau kalian memang memberikan diri kalian untuk akademik sama himpunan. Beda. Kalian ngorbanin waktu atau kalian memberikan diri kalian untuk akademik sama himpunan. Kalau sudut pandang kita ngorbanin, jatuhnya kita rugi. Iya, betul. Tapi kalau memang kita misalkan ya udah saya teh buat pengen aktif di organisasi sama akademik. Nah, di situ baru kita ngerasa kayak ya udah saya aktif di sini, ini kesenangan saya, ya udah. Betul. Saya serius di sini. Kayak gitu. Jadi ketika seseorang melakukan kegiatan yang dia maknai sebagai pengorbanan, maka akan ada beberapa hal yang hilang dari diri dia dan dia akan merasa merugi. Sedangkan ketika seseorang itu berprinsip bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perjuangan, maka dia akan mensyukuri apa yang telah dia lakukan. Itu Berarti ya, perjuangan dan pengorbanan dua hal yang berbeda. Nah, Beda. itu. Karena hidup tuh gini ya, misalkan kita ngeliat sudut pandang sesuatu berdasarkan hal negatif, karena pengorbanan tuh negatif ya konotasinya. Nah, itu tuh bakal ke bawah juga, bakal kelihatan impact di hidup kita. Ya. Tapi kalau perjuangan kan positif ya. Nah, di situ bakal kelihatan gimana kita selalu positif vibes mungkin ke orang-orang. Itu bakal kerasa. Mungkin itu bisa dipakai oleh Isan ketika nantinya mengejar Dinda. Jangan pakai kata berkorban, oke? Tapi siap. berjuang. Ngomong-ngomong soal ini kan dari tadi udah merujuk ke hati ya, cinta di dunia perkuliahan apalagi ya, yang istilahnya mah anak SMA juga lewat gitu ya, menggebu-gebunya. Gimana nih, punya cerita apa dengan setelah 3 tahun di kampus berarti ya, dan 2 tahun di kampus, ada cerita apa yang paling menarik yang pernah dirasakan, yang dimana itu menjadi motivasi kalian buat semakin semangat belajar? Itu dari cinta atau gimana? Dari Dari hal percintaan atau motivasi lain? Iya, dari aja.
Ini berarti cerita tentang pengalaman ya. Masa- Pengalaman masa insya Allah remaja bisa perkuliahan. dijawab. Cuman kalau untuk nanyain keadaan sekarang, wah kalian salah Salah orang. orang. Kenapa nih? Ya. Braga lagi malam ini. Kayaknya aib ketua DPP sama Kahim bakal kebuka di sini semua deh. Ya udah, Gimana jadi, tuh pengalaman tuh? pengumuman untuk seluruh penonton yang menonton ini, khususnya warga Elektro, ketua himpunan kalian dan ketua DPPA kalian sekarang berstatus jomblo. Oh, resmi. Pengumuman ya. Boleh gebrak-gebrak. Ngamuk euy. Ampura. Retake juga di. Maksudnya Palu gitu tadi teh. Oke. Padahal itu udah dapat banget. Sudah sah berarti ya. Wah. Untuk Ya. adik-adik gemes maba 2021 yang kemarin nanyain Kang Rehan. Ada banyak. Oh iya. Wah, Langsung nge-DM kan itu Kang Rehan jomblo gak sih? Pengen ditonjokin. Boleh. Kalau Kang Gimana Dipas nih? sendiri Apa masalah apa? masalah itu. tadi Motivasi cinta. romansa perkuliahan gitu. Masa perkuliahan. Hmm. Flat. Flat Maksudnya Wah, karena memang sudah flat sekarang. kan kita ngomongin dari kemarin-kemarin, gak Dari- cuma sekarang dari awal aja. kuliah. Awal kuliah. saya emang gak ada niat buat cinta-cintaan, jujur Wah, ya. parah sih. Tapi jujur nih, serius. Awal kuliah gak ada niatan buat cinta-cintaan sebenarnya di kuliah tuh. Cuman Seiring berjalannya waktu, wah boleh nih. wow, tapi ketika misalkan Sabi nih. ada yang bisa ngebuka ya, Ngebuka apa tuh? ngebuka hati dong. Terus? Masa ngebuka yang lain. Ya terus, cabul. Ya kok cabul? Jadi kayak ya udah berjalan. Makanya tadi yang saya omongin nih kayak Berarti si Kahim tuh Mengalir, prinsipnya kan? let it flow. let it flow. mulu ya Kalau sana. kalau buat Prinsip Tokai. kalau buat hal-hal yang notabene itu bukan hal yang urgent atau misalkan itu buat kesenangan saya pribadi ya. Pribadi gitu mah let it flow aja. Gimana jalannya hidup saya jalanin. Kayak gitu, apalagi masalah perasaan ya. Yang nggak bisa diatur sama kita sendiri. Betul. Itu masalahnya. Berarti kan kita nih sekarang, aduh jatuh. Hidup di fakultas teknik yang dimana orang-orang tuh, wah kalau teknik teh fuckboy gitu. Stigmanya tuh langsung Apakah situ benar deh. gitu menurut Kang Rehan bahwa anak teknik itu fuckboy? Dan apakah itu memang benar ada di diri Anda? Kenapa langsung diri Anda? Di elektro deh. Di elektrode. Padahal saya mau jawab tuh. Oh, iya. Yang ada di diri saya atau enggak. Pengen jawab yang itu boleh nggak? Boleh. Oke, jadi untuk kawan-kawan kita di luaran sana yang berstigma bahwa anak-anak teknik ini fuckboy semua, bahaya, buaya. Jadi kalau misalkan kalian tuh nggak pernah muncul video di TikTok cowok atau cowok loncat ke air shoot, jebur jadi buaya, itu lucu. Oh iya tahu. Itu lucu. Gak ngejawab. itu lucu. Doang, Iya. tahu doang. Iya, tapi aku Nah. sama Insan gak relate kayaknya tadi. Oke. Boleh dilanjut. Dan apa ya? Mungkin itu gak sepenuhnya salah, tapi gak sepenuhnya juga benar. Karena saya berteman banyak dengan laki-laki di Fakultas Teknik dan kebanyakan teman saya ini buaya semua. Bukan sombong, maksudnya ya karena di kelas saya, karena saya murni, teknik murni. Jadi si ceweknya sedikit dan banyaknya berteman sama cowok dong. Dan anak-anak saya ini anak-anak teman-teman saya ini tuh banyaknya ya yang kayak gitu, benar fuckboy, termasuk saya. Pernah. Tapi udah ini tobat kan. Udah Udah tobat sekarang. Kalau menurut Kaim sendiri melihat staff-staffnya nih, apakah banyak yang fuckboy? Barangkali Kahimnya. Sebenarnya saya tuh kurang tahu masalah percintaan ya. Karena jujur nih, semenjak online atau kita kuliah daring tuh jarang ketemu sama adik tingkat. Bahkan sama teman sendiri jarang ketemu kan. Jadi jatuhnya kayak yang lebih punya pengalaman buat berkehidupan sebagai seorang kakak tingkat di kampus dan itu online tuh Kang Rehan sebenarnya. Tapi yang saya lihat mah ketika online kayak gini, saya tuh ngerasa gimana ya? Misalkan lihat ada adik tingkat saya nih, mereka pacaran. Saya tuh mikir, kok bisa gitu? Kok bisa? Bila gimana bisa? Kenapa bisa? Oke. Dikasih jempol ya. Jadi kadang rasanya bahkan dalam kehidupan kayak gini pun udah daring dan sebagainya nggak ketemu langsung mereka bisa pacaran. Coba tanya saya tuh. Gimana? Bisa nggak? Gimana Din? Boleh.
Tapi kalau fuckboy mah gimana pandangan orang sih? Meskipun elektro cukup inilah, Cukup familiar ya. familiar lah dengan begitu. dengan dunia Sohor. tersohor lah. Bahkan nyebar sampai kemana-mana. Saya juga pernah gitu ya, kenalan tuh sama Nah, cewek anak FPB, terus anak mana? Anak elektro. Udah punya trust issue katanya. Nah, itu yang saya trust issue itu ternyata dari angkatan 2018 katanya. Kok 18? Bentar. Kenapa ada apa dengan angkatan 2018? harusnya dengan 18 dari Twitter. Iya. Ini nggak apa-apa nih nyebutin platform. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi sempet rame waktu tahun 2019. Itu aku gak tahu sih. Iya, kamu belum masuk. Belum masuk. Ini cerita aja. iya. Masih ujian Cerita lah. sejarah tentang hegemoni masa lalu. Hegemoni masa lalu. Jadi Terapi. di tahun 2019 itu sempat rame di UPI, khususnya di UPI Fest Twitter. Jadi tiba-tiba ada yang nge-tweet kalau bukan satu tweet nih masalahnya. Banyak banget, ada beberapa yang nyebutin kalau anak-anak elektronik gak bener. Maksudnya gak bener tuh fuckboy, terus buaya, segala macam kayak gitu. Dan dari tweet itu sangat mempersulit kita sebagai mahasiswa teknik khususnya elektro untuk mendekati wanita-wanita dari fakultas lain. Jadi punya trust issue duluan itu ya. Ya, Emang UPI Fest nih. nggak salah UPI Fest ya, Iya. yang ngirimnya. Siapa tuh kalau boleh tahu? Nggak Tadi tahu. tentang fuckboy itu bukan mitos tapi Bukan mitos tapi fakta gitu. Berarti tentang fuckboy itu di elektro bukan mitos ya. Bukan salah, sorry. Apa sih? Bukan mitos tapi bukan fakta juga. Ngerti nggak sih? tengah-tengah. Karena apa Berarti Tapi belum kan ada data yang valid. oknum-oknumnya. ya? Iya, ada oknum. Belum ada data yang valid. Oke, berarti tadi tentang fuckboy itu bukan mitos dan bukan fakta. Mungkin kali ini kita langsung main aja kali ya. Sandi. Ada konten Asik. yang sangat Oke, menarik. seru. Ada. Cukup dijawab dengan mitos atau fakta. Oke. Betul. Bareng jawabnya. Isan dulu nih yang pertama. Ini jawabnya bareng. Pertama, nanti pas udah ini kata-katanya nanti dihitung 1 2 3 baru jawab ya. Oke. Oke. 3, 2, 1 close the door. Kayak gitu, Bapak. Anak teknik cowoknya harus gondrong. Mitos atau fakta? 1 2 3. Fakta. Mitos. Kenapa nih? Fakta harus gondrong. Iya. Kenapa? Karena apa ya? Saya berpandangan bahwa Mesti kayak gini. semua oke. Kayak gini. Semua orang pernah botak tapi nggak semua orang pernah gondrong. Mm-hmm. Dan udah jadi ciri khas ketika anak-anak teknik itu gondrong. Seenggaknya mah sekali lah. Sekali manjangin rambut supaya apa ya? Sebenarnya itu jadi kebanggaan sendiri aja sih karena perjuangan untuk manjangin rambut itu gak gampang. Bener nggak cewek-cewek? Benar. Iya. Sekarang kita sulit gitu untuk menentukan tujuan hidup kita. Nggak nyambung. Ya, lanjut. Kalau tadi menurut kalian itu Mitos. mitos, kenapa? Karena saya sendiri nggak gondrong. Itu Simple kan? itu personal preference ya berarti. Oh, Berarti iya. tidak ada Nggak ada yang patokan. dikaji Cuma lah. emang Sebenarnya- mostly anak teknik tuh pasti pernah memanjangkan rambutnya. Tapi gini, saya tuh gitu. pernah dapat cerita gitu. Kalau misalkan kenapa sih anak teknik itu gondrong? Karena mereka ngurusin keteknikan aja udah sibuk sampai lupa ngurusin rambut. Oke. Itu kayaknya buat kampus-kampus yang emang susah. Yang kampus-kampus Emang susah. UPI nggak besar? Susah juga. Susah juga sih. Susah juga. Tapi nggak banget. Makanya mostly anak Jujur teknik ya? itu pasti gondrong. Mostly gondong. Oke. Tapi nggak semua. Next ya ke yang kedua nih. Yang kedua ada statement anak teknik tuh ceweknya dikit. Mitos atau fakta? 3 2 1. Fakta. Oh. Fakta. Tidak usah dijelaskan mungkin ya kalau Ya udah. satu-satu. Pengen Oh, banget. gimana? Oke, boleh, jelasin. boleh. Jadi di kelas saya cewek itu jumlahnya cuma 4, terus ditambah kelas sebelah ada 4 juga. Meskipun di prodi lain emang ceweknya banyak, cuman apa ya, emang perbandingan cewek antara cowoknya tuh lebih banyak cowok dan sangat prihatin nih. Kita juga Mas Sato kita pernah berebut gak sih masalah cewek gara-gara cewek sedikit di kelas? Pernah nggak? Enggak ya. Mungkin ada beberapa orang, saya tahu ceritanya. Jadi ada yang berebut. Wah. Tapi seru sih itu, seru. Kayak udah mah ceweknya tuh sedikit, cowoknya banyak. Kayak Rebutan. kalau misalkan saya ibaratin ya, kamu tahu gak sih kalau ada permen nih di sini nih manis.
Makasih. Terus di semut-semut nah kayak gitu. Makasih. Makasih semut-semut. Manis. Kang Dipa mau ngejelasin gak siapa tahu? Mau rada ngejauh. Kenapa cewek di teknik tuh dikit? Itu fakta sih. Kenapa? Kerasa. Kenapa enggak? Galak. Waduh. Jadi gini, yang saya rasain gitu ya, ketika ngeliat cewek di anak teknik, itu ngerasa kayak mereka tuh special things yang udah di prodi atau di fakultas gitu. Mereka orang-orang yang spesial karena jarang kita ngelihat seorang wanita berkehidupan keteknikan. Itu jarang. Makanya nih kenapa cowoknya yang banyak tuh. Kita tuh makanya cowoknya sering nyarinya keluar fakultas mungkin ya. Karena nyari yang banyak ya. Nyari yang banyak kadang tuh, makanya misalkan kita sama fakultas lain cowok-cowoknya. Karena mungkin kurang peminat juga gitu ya kalau cewek masuk teknik gitu ya. Mungkin karena apa namanya? Stereotip orang-orang tuh terhadap teknik kan cowok gitu. Makanya banyaknya cowok yang masuk ke teknik, tapi itu juga jadi beban juga sih buat kita cowok-cowok buat nyari seorang wanita di anak teknik teh. Betul. Beban itu. Makanya kita nyarinya ke fakultas lain misalkan. Buat masalah cewek mah. Tapi pandangan fakultas lain ke kita sendiri malah sudah buruk. ada trust issue. Terlanjur. Itu. Iya. Lanjut. Kalau yang tadi ini anak teknik si cowoknya fuckboy udah. Yang ketiga tuh San. Anak teknik itu solid. Mitos atau fakta 1, 2, 3. Fakta. Kenapa Kenapa? tuh? Karena solid. Karena udah jelas itu. Jelas ya. Jelas. Teknik. Elektro. Kayak gitu. Gitu. Jaya. Enggak sih kalau misalkan di FPTK beda, cuman kalau untuk FPTK 1, FPTK Jaya. Ya itu. Kalian udah pada tahu? Tahu. Udah tahu kan? Tahu. Udah tahu. FPTK Teknik. teknik. FPTK 1, FPTK Jaya. Teknik. FPTK 1, FPTK Jaya. Kalau saya pengen dengar jaya. Oke. Dea, lanjut. Ini nggak tahu ya, Mau ini reason ya? agak-agak sensitif tapi kayak sama Isan aja deh. Aku Apa takut ya? soalnya yang kelima San. Apa ya? Yang bawahnya fuckboy. Anak teknik kumpulin tugasnya. Bukan atasnya. Kan tadi udah. Tadi udah itu kebahas sebelumnya. Apa? Yang anak teknik UPI cowoknya fuckboy Bukan gak? bawahnya. Ya itu anak teknik ngumpulin tugasnya. Bukan. Oh, Kayaknya nilai beda C. deh. Oh. Nilai C. Yang nilai C. Yang worth it Kenapa nggak sama Odil aja? takut. Ya udah nggak apa-apa. Mana nggak ada dia aku sama dia. Ya udah nggak apa-apa. Beda. Khusus buat Beda, Odil. beda, Dil. Khusus buat Odil. Beda pertanyaan itu. Pacaran sama anak elektro Terus. nggak worth it. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Oh mitos. Mitos. Kenapa? Kalian pernah ngebayangin nggak ketika kalian sukses menjalankan hubungan sama Sukses yang nggak? satu yang satu apa namanya, yang satu latar belakang, ketika kalian sudah masuk ke tahap yang lebih serius itu kayaknya lebih asik aja gitu nyambung ngobrol. Karena sama-sama dari elektro. Maksudnya kalau misalkan kamu nikah sama anak apa ya, anak orang yang latar belakangnya sastra misalkan, ketika dia ngomong kamu nggak ngerti, dan ketika kamu ngomongin tentang elektro juga dia nggak ngerti. Kalau mau belajar bagus, alhamdulillah. Cuman kalau misalkan nggak mau belajar, nah sedangkan kalau misalkan yang latar belakangnya sama, misalkan kita nikah nih, deal, amin. Misalkan deal lampu itu paneng nih, kayaknya ada yang nggak beres. Kira-kira apa ya? Nah, Udah gimana ya? cringe aja. Gak jadi. Tapi tetap worth it itu mah. worth it parah. Banyak hal-hal yang bisa dibahas bareng ya. Nah itu Soalnya gini nih, misalkan kalian pernah ngebayangin gak sih ketika dua orang pacaran tuh, kadang mereka tuh suka janjian, misalkan ketemu yuk di sini, ketemu yuk di A, di B, di C. Tapi kalau misalkan kita seprodi gitu atau sedepartemen, kita ngerasa kayak udah tahu kesibukan masing-masing nih. Jadi nggak perlu janjian aja udah ketemu. Jadi kalian nggak usah terlalu ada effort lebih buat kalian ketemu, dan kalian dibantu oleh keadaan. Secara nggak langsung kayak gitu. Jadi kadang ngerasa bersyukurnya ketika misalkan punya pacar atau pasangan anak teknik tuh di situ. tapi masih. Padahal sibuknya bareng ya. Nah, apalagi sibuknya bareng tuh. Punya kesibukan bareng, kehidupan bareng, dan waktu ketemunya tuh dipertemukan oleh keadaan teh. Tapi gagal.
Lanjut. Nanti pakai backsound ini ya. Belajar melepas. Next ya. Apa sih? Anak teknik ngumpulin tugasnya tepat waktu. Mitos atau fakta? 1, 2 nungguin ya. 3. Mitos. Jujur kan tuh. Mitos kan? Gimana gitu? Ini mitosan. Oh iya. Belum minum nih ah. Ya Jadi- minum dulu ya. Mitos. Kayaknya semua juga setuju deh yang ngumpulin tugas tepat waktu cuman untuk orang-orang yang diberikan anugerah lebih aja. Untuk orang-orang kayak kita kayaknya susah deh. Susah. Terus ini sih ngeliatnya anak teknik tuh karena suka dengan tekanan ya. Mereka tuh bakal ngerjain tugas tuh sesuai sama deadline. Deadliners iya? orang Dengan P berarti. karena suka dengan ini. P. Tekanan kan P terus. Waduh, Waduh. si paling Si teknik. paling teknik emang. Ya. Jadi kebanyakan orang-orangnya tuh lebih suka ngumpulin tugas pas udah deadline lah. Karena tekannya lebih kerasa di situ. Oke. Padahal ngomongnya males kan. Padahal mah malas sebenarnya cuman ML-ML-nya ya. ambil-ambilnya gitu. Oke, terjauh sudah. Biar positif vibe lah gitu. Oke. Ini ada yang terakhir sekali. Oh, emang iya ya? Iya, terakhir banget. Di situ masih ada kan? Masih ada. Tuh, Kayaknya beda deh. pertanyaan deh kayaknya. Kamu Panitia, lihat yang di mana panitia. sih, San? Yang di grup loh. Tuh malah ngebalesin chat loh. Ini Lanjut ya. Lanjut aja Ya. sama Odil deh. Anak teknik tuh nilai C sama D tuh udah biasa. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Fakta. Kenapa tuh? Fakta. Karena banyak banget nilai D sama C di transkrip nilai saya. Karena Mau jawab? Karena susah. Enggak bukan susah. Ini saya nggak mau membunuh harapan adik-adik kita ini, cuman ya mungkin pembelajaran aja untuk adik-adik kita yang nonton. Apa ya? Sebenarnya nilai itu bisa kalian perjuangkan ketika kalian emang mau untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dan ketika saya mendapatkan nilai D atau C, saya nggak mau nge-denial akan apa namanya? Untuk mencari alasan. Saya jujur aja ketika saya mendapatkan nilai C atau D itu hasil dari selama saya kuliah karena saya malas-malasan, nggak serius kayak gitu, tugas jarang ngumpulin, Nah. ngumpulin juga lewat gitu, UAS asal-asalan. Super sekali pemirsa. Makanya Ya, jangan dicontoh adik-adik, jangan dicontoh. Kalau dari Mas Dipa, Nilai itu gimana kita sih? Maksudnya cara pandang kita terhadap nilai kayak gimana sih? Misalkan nih di suatu matkul gitu ya. Kalian dapat nilai C atau D dan kalian bakal nge-review selama 1 semester. Pantas nggak sih saya dapat nilai ini? Nah, ketika kalian ngerasanya pantas, yaudah itu nilai kalian. Tapi kalian ngerasanya nggak pantas, ya kalian harus Udah. ngomong aja ke dosen dan sebagainya. Tinggal ulang ya. tinggal gimana cara kalian mau memperbaiki hal itu. Karena itu gimana cara pandang kita terhadap nilai sih. Meskipun ya, dan cara pandang orang beda sih. Kalau saya nih kayak gini, misalkan dapat nilai C atau D nih, saya bakal ngelihatnya ke IP sih semua, IP atau IPK. Karena tiap orang punya standar masing-masing. Misalkan punya standar segini dan masih aman gitu ya, ya udah nggak usah ngulang nggak apa-apa. Tapi ketika misalkan kalian punya standar yang tinggi atau pengen nilai segini nih di IPK, pengen ngulang aja, meskipun nggak kumlot, ya udah diulang. Kayak gitu. Tergantung kita sih. Kita udah bisa ngasih nilai berapa buat diri kita dan kenapa kita dapat nilai segitu tuh selaras enggak buat C atau D ya. Apalagi E. Harus ngulang gitu. Harus ngulang gitu, Bang. Berarti terjawab ya fakta bahwa banyak gitu ya C sama D di anak teknik. Sebentar, sebelum lanjut ke mitos fakta yang lainnya, pengen nanya dulu dong nih, ada titipan nggak buat teman-teman yang mau masuk semester 4 sama yang mau masuk semester 6? Nitip nasi Masuk goreng. aku nih ya. Yang mau masuk semester 3, Ih, 2 maksudnya. 2. aku. Ya kan adik tingkat. Oh iya sih. Oke. Nah, sebelum masuk ke pernyataan ya, statement mitos fakta yang selanjutnya, aku mau nanya dulu nih, barangkali dari Kang Diva atau Kang Rehan, ada titipan gak nih buat teman-teman yang mau masuk semester 4, semester 6, semester 2, anak 21. Gimana? Siapa dulu? Bebas. Apa sweet apa nih? Sweet yang gini aja. Oke. Tuh. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Oh, enggak lah. Bisa Ya, gitu. salah.
buat semester 2, 4 sama 6 ataupun 8. Ataupun 10. Ya. Semester genap depan lah. Iya. Kalian bakal, apalagi buat anak-anak 2021 nih yang baru gitu. Kalian udah ngeliat nih gimana nilai kalian. Kalian udah lihat gimana hasil salah satu semester kemarin gitu. Di situ harusnya udah ada pandangan nih gimana cara kita berkuliah ataupun first impression kita ketika kuliah atau nilai kuliah itu bakal kelihatan di semester awal. Kalau mungkin buat saya, Kang Rehan, kita udah tahu nih impresi kuliah udah beberapa semester. Tapi buat anak-anak 2021 kan baru pertama kali tuh. Yeah. Nah, coba kalian lurusin lagi niat nih. Semester depan kalian mau ngapain? Niat kalian apa buat di kuliah ini teh? Jadi karena kita udah jadi mahasiswa. Masih susah banget. Nah, di situ lurusin aja niat kalian. Kalian mau cara kuliahnya kayak gimana? Mau kehidupan sehari-harinya kayak gimana? Biar nanti sesuai juga sama usaha yang kalian kasih gitu. Jadi value yang kalian punya pun sama dengan value yang kalian dapetin nanti ketika semester depan. Kayak gitu. Sepakat. Kalau sepatu. Kalau alpukat buah. Kalau advokat Pelayan. Oke. Nah, dari Kang Rehan ada tambahan gak nih? Ada banyak. Enggak deh, dikit. Cuman insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa diterima lah sama yang dengar. Men. Saya dapat ilmu dari kakak tingkat saya, di mana beliau pernah bilang kalau Tuhan gak pernah nyuruh umatnya buat sukses kok. Tuhan cuma nyuruh umatnya buat berusaha. Jadi untuk sekarang kalian yang sedang melaksanakan kuliah, tanggung jawab kalian terhadap orang tua, berusahalah semaksimal mungkin. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ditambah usaha kalian tuh tanggung jawabnya ke orang tua. Dan ini hubungannya sama usaha kalian tuh balapan loh sama waktu orang tua kalian. Nah itu sih, semoga aduh sedih sedih bro. Maksudnya jangan sia-siakan waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang sia-sia deh. Kayak si Bray misalkan tidur nggak melakukan apa-apa. Kenal gak si Bray? Kenalnya si Bray? Kenal. Nah, emang rada kan. Nah itu maksudnya jangan sampai kalian ketika udah melakukan perjalanan panjang nih, dan ketika kalian melihat ke belakang, yang kalian rasakan itu cuman penyesalan doang. Tuh. Jangan sampai sumpah sakit. Sumpah sakit parah. sampai sekarang enggak. Jadi jangan terlena dengan pencapaian orang lain itu ya, karena kesuksesan kita itu Enggak nyambung tapi udah. Lurusin aja lah niatnya gitu ya. Buat teman-teman. Dengerin ya, take notes tuh teman-teman. Nah, lanjut ke statement selanjutnya. Jadi anak teknik elektro tuh harus pernah kesetrum. Mitos atau fakta? Fakta. Kenapa? Iya, kalian kuliah di jurusan listrik nggak pernah kesetrum. Kalian mahasiswa elektro bukan sih? Iya. Kalian tuh harus bersetubuh dengan listrik. Iya serius. Serius. Kan satu tubuh dengan listrik. Benar. Oke, last ya. Mayoritas anak elektro tuh alumni SMK. Mitos atau fakta? Mitos. Enggak 1 2 3. 1 2 3. Mitos. Yap. Kenapa? Karena banyaknya anak SMA. Iya, emang banyaknya anak SMA ya? Iya. Banyak anak SMA. Iya, bukan menutup kemungkinan anak-anak SMK yang mau berkuliah ke elektro ini, ke perguruan tinggi. Cuman dari orientasi SMA dan SMK-nya juga udah berbeda gitu. SMK disiapkan untuk siap kerja, dan SMA disiapkan untuk siap untuk melanjutkan studinya. Kayak gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan yang SMA nggak bisa langsung kerja dan yang SMK nggak bisa kuliah lagi, kuliah dulu gitu. Jadi mitos. Kang Dipa mau nambahin? Bener sih, kalau kayak apa ya? Yang saya lihat di elektro UP mungkin ya. Kan emang kebanyakan dari SMA, SMK bahkan EMA itu ada, cuman emang jumlahnya terlalu banyak. Dan ini balik lagi ke orientasi orangnya sih sebenarnya mau kemana gitu.
Jadi gak menutup kemungkinan nih misalkan kalian ada dari anak SMK sekarang yang lagi nonton mau kuliah di UPI nih, besok aja kuliah nggak apa-apa. Karena itu mah pilihan orang. Hidup itu pilihan bro. Asik. Jadi nggak usah ngelihat background kalian dari apa gitu. Ya. Oke, gitu. Gimana San? Oke, karena mungkin sudah 7 jam gitu ya kita berbicara Kurang bersengkrama dan juga sudah tercapai semua pertanyaan-pertanyaan dan mini gamesnya yang alhamdulillah semoga nanti penonton terhibur dengan Kang Rehan dan Kang Diva. Amin. Dan juga jangan lupa doakan untuk Kang Diva yang sedang mau KKN ya. Masih buka KKN ya Kang ya? Mau PI kayaknya. Mau PI, semoga dilancarkan dan Kang Rehan yang sudah menyusun skripsinya. Ya, minta doanya. Dan kawan-kawan ya, pastinya ini kita nggak cuma mendoakan yang hadir di sini juga ya, San. Betul. Iya. Pokoknya semoga lancar-lancar. Amin. Semoga apa ya, San? Ya pokoknya doa yang baik-baik aja lah, tidak dipersulit. Amin. Dan cepat tercapai juga gitu ya apa yang mau dicapai. Amin. Nah, terakhiran nih Sudah sebelum di kita penghujung tutup, acara. ada kesan-pesan dulu gak dari Pak Kahim dan Pak Ketua DPPA sebagai siapa ya? Sebagai narasumber. Benar sumber ya? Ya. Sebagai Sebagai narasumber. Di mahasiswa pertemanan. elektro atau Oh, sebagai yang berjabatan gitu maksud aku. Oke. Hmm. Pesan-kesan ya. Pesannya jangan takut untuk mencoba. Kesannya asik. Sumpah. Asik. Maksudnya gini loh. Mungkin dalam proses kalian menjalani tanggung jawab sebagai mahasiswa, apalagi ditambah dengan tanggung jawab berorganisasi, nggak bisa dibilang gampang. Cuman ketika kalian sudah bisa melaksanakan tanggung jawab itu, dan ketika kalian menoleh ke belakang, akan ada sensasi yang apa ya? Seneng ngelihatnya, kayak wah ternyata kita bisa, dan itu tuh bisa jadi pembelajaran untuk fase-fase berikutnya ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja. Itu sih yang saya pahami dan tanamkan. Udah sih. Oke. Kalau dari Pak Kahim sendiri? Buat teman-teman nih. Karena kita sekarang berstatus sebagai mahasiswa ya. Karena kehidupan di kampus itu bisa, yang saya lihat gitu, bebas. Kehidupan di kampus tuh bebas gimana kalian gitu. Apalagi buat saya sendiri yang notabene merantau ke sini jauh dan hidup di sini tuh sendiri. Nah, kalian tahu hidup di sini tuh bebas. Tapi coba ingat tanggung jawab kalian itu untuk siapa. Kalian pergi di sini untuk apa gitu. Niat kalian untuk apa sih gitu. Coba lurusin niat aja lah buat teman-teman semua. Mau kuliah teh buat apa, mau organisasi buat apa. Jadi biar nanti kalian tahu apa yang bakal kalian dapat gitu. Karena meskipun kalian jangan terlalu berharap juga nih kalian harus dapat benefit ini. Karena benefit akan muncul dengan sendirinya. Sesuai dengan apa yang kalian lakuin. Kayak gitu. Cobalah buat lurusin niat, lakuin yang terbaik aja selama kalian bisa gitu. Dan apa ya? Ketika misalkan kalian ngerasa jenuh atau capek nih misalkan jadi mahasiswa, pasti kerasa masa itu mah. Cuman coba lurusin niat lagi gitu. Kalian tuh mau ngapain di sini? Ada siapa sih yang harus kalian bahagiain di belakang? Oh, itu. Ada siapa sih gitu? Kalian tuh misalkan jadi garda terdepan nih buat keluarga atau mungkin buat teman kalian. Belakang tuh ada siapa gitu. Jadi kalian bakal ngerasa bahagia misalkan kalian melihat mereka juga bahagia gara-gara kalian. Oh. Itu suku samurai itu gini. Dalam ya. Dalam. Cukup? Itu sih. Jangan lupa stay classy. Oh, Stay classy. Cukup? Dari Kang Rehan cukup? Kang Diva cukup? Oke. Tidak terasa sudah 7 jam 20 menit kita bersama. Dan juga kami segenap panitia dari Ketuplak dan pengurus dan panitia podcast mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Rehan dan Kang Diva yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih banyak Kang Diva dan Kang Rehan. Dan Sama-sama. untuk teman-teman penonton setia podcast episode keempat, jangan lupa tetap stay di YouTube HME PTK UPI. Ditunggu ya San, ya. episode yang terakhir. Oh udah terakhir?
Iya, terakhir. sekarang kan episode 4. Empat. Berarti satu episode lagi episode 5. Dan itu Itu- seperti biasa kita kan akan mengasih clue-nya Merahasiakan dulu. kalau di episode 5 ini akan dirahasiakan Iya dulu. benar. Dan Ditunggu jangan- pokoknya. Oke. Saya Muhammad Iksan Fatur Rahman Saya Odil. Saya Rehan. Saya Diva. pamit undur diri. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektro. Spektrum, spektrum, spektrum. Spektrum. Elektro. Bye bye. Bye. Muah. Jangan lupa like, comment, subscribe lupa.